Selamat siang, Bu Vera. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Cuman hati agak gimana gitu Pak, kepikiran ada sesuatu lah Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, Bu. Apa tuh yang membuat Ibu Siap. agak kepikiran? Mungkin bisa Mm-mm, diceritakan atau mm. kita saling sharing. Iya Pak, jadi beberapa hari ini ya mungkin di kelas saya ya Pak. Jadi saya mau bahas ada beberapa siswa saya nih yang jarang masuk. Saya udah komunikasi ke maksudnya kalau anaknya lagi masuk gitu ya Pak, kenapa gitu, kok jarang masuk. Saya juga mau cari cara nih yang lebih efektif gimana ya menangani ini, karena ketika saya sudah ngobrol ke anaknya, tapi besoknya dia masuknya jarang-jarang juga gitu. Oh, baik. Berarti pembicaraan kita hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan anak yang sering bolos ya, Bu, tentang kedisiplinan mereka. Seperti itu ya, Bu, yang ingin Betul, Ibu bicarakan. betul. Saya mau cari solusi, Pak, biar lebih baik agar siswa saya lebih sadar pentingnya hadir di sekolah gitu. Baik, nanti kita sama-sama mencari solusi yang bisa kita terapkan kepada mereka dan kira-kira nanti hasil yang kita diskusikan ini bisa merubah sikap mereka ya Bu. Nah, sebelum ke Amin, situ, amin itu. bagaimana nih harapan Ibu untuk mengukur keberhasilan gitu dari diskusi kita kali ini? Gimana, Pak? Bagaimana harapan Ibu atau untuk mengukur Mm-mm. keberhasilan dari diskusi kita hari ini? Harapannya. Iya, saya harap berharap menemukan langkah yang tepat ya Pak untuk membuat siswanya ya katakanlah lebih disiplin dalam hal kehadiran dan mengkomunikasikannya dengan lebih baik ke orang tua murid gitu Pak. Baik, nanti kita sekarang kita akan identifikasi ya Bu, lebih dalam lagi Mm-mm, mm-mm. gimana situasi dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Nah, coba Ibu Boleh. bisa gak ceritakan tentang siswi ini yang sering bolos nih di kelas Ibu? Iya Pak. Jadi ada sekitar berapa ya? Kayaknya hampir 3 siswa deh Pak yang jarang masuk, terus tanpa alasan yang jelas juga gitu. Kan kalau yang lain misal Bu, orang tuanya kan eh, WhatsApp ya Pak, sekarang lebih mudah lagi gitu kan. Bu mohon maaf anak saya sakit atau Bu mohon maaf anak saya kesiangan atau gimana. Adalah notifnya dari ini, tapi ini nggak ada alasan jelasnya Pak. Terus saya juga sudah coba menegur, berbicara juga nih sama orang tua, tapi nggak ada perubahan. Terus ketika mereka datang ke sekolah, mereka juga kayak nggak termotivasi gitu Pak untuk belajar. Baik, apakah Ibu sudah melakukan pendekatan-pendekatan atau aksi-aksi untuk mengatasi masalah ini gitu? Aksi sih pastinya ya Pak, sedikitnya saya juga udah ngobrol empat mata sama ketiga anak ini gitu kan Pak. Kemudian juga saya sering komunikasi walaupun mungkin baru via WhatsApp ke wali muridnya dan itu menurut saya belum bisa mengatasi gitu loh Pak. Anaknya masih aja jarang masuk gitu. Oh, nah dari masalah ini, apa sih yang Mm-mm. jadi hambatan Ibu nih buat mengatasi masalah ini? Hambatan ya. Mungkin kurang pengawasan kali ya Pak dari orang tua. Saya pikir juga siswanya tuh ketika saya maksudnya ketika dia masuk saya observasi, saya pikir ini anak kurang termotivasi dan mungkin agak bosan kali ya Pak dengan pelajaran. Terus juga cenderung kena pengaruh negatif dari teman-teman di luar sekolah gitu. Baik, coba sekarang kita sama-sama fokus ya Bu, mencari Mm-mm. langkah-langkah
yang bisa mengatasi permasalahan ini. Mungkin dimulai dari Ibu dulu, kira-kira apa nih yang Hmm. terpikirkan saat Ibu saat ini? Langkah-langkah apa yang Ibu pikirkan saat ini untuk meningkatkan kehadiran siswa di kelas seperti itu? Kemarin sih saya kepikiran ya Pak, saya pikir buat memberikan penghargaan nih bagi siswa yang selalu hadir. Jadi kayak ada hadiah kecil lah Pak, sertifikat. Selain itu, saya juga mau nih memperbaiki komunikasi saya dengan orang tua agar mereka juga lebih terlibat lagi. Itu sih Pak yang baru saya kepikiran, yang baru kelintas gitu. Ide bagus sih Bu yang Ibu sampaikan untuk memberikan reward ya atau penghargaan agar Mm-mm, siswa-siswa ini punya motivasi ya Bu untuk lebih sering betul. hadir di kelas gitu. Terus dengan adanya reward ini tentunya bukan hanya 3 siswa ini saja yang akan termotivasi. Mungkin siswa-siswa yang lain pun akan lebih rajin lagi di kelasnya seperti itu. Namun itu Mm. baru kepada siswa ya Bu. Bagaimana implementasi atau rencana Ibu untuk pendekatan atau langkah-langkah ke orang tuanya? Karena kan tadi Ibu bercerita mungkin ada faktor dari pengawasan orang tua yang kurang, Ibu. Nah, langkah seperti Mm. apa yang akan Ibu lakukan terhadap orang tua siswanya gitu? Mungkin saya bisa mulai membuat catatan kehadiran yang lebih terstruktur ya, Pak. Jadi, gambarannya setiap siswa yang hadir penuh selama sebulan akan mendapat penghargaan nih, Pak. Nah, saya juga akan mengirimkan laporan bulanan kepada wali murid mengenai kehadiran anak mereka. Jadi, mungkin biar ada refleksi juga ya ke wali muridnya ketika membaca laporan bulanan yang saya berikan gitu. Baik Bu, itu salah satu langkah yang baik. Nanti mungkin tinggal bagaimana Ibu mensosialisasikan, lalu nanti mengimplementasikan itu kepada orang tua. Nah, untuk tadi kan baru reward dan melakukan catatan kehadiran. Kira-kira apakah ada pendekatan lain di kelas? Mungkin salah satu faktornya pembelajaran ibu kurang menarik atau suasana di kelasnya memang kurang menyenangkan gitu. Apakah ada pendekatan yang Hmm. bisa ibu lakukan nanti ke depannya? Iya sih Pak, saya juga jadi refleksi terus ya Pak. Mungkin saya akan coba menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif ya Pak, seperti diskusi kelompok atau kegiatan yang berbasis proyek, agar siswa lebih terlibat dan tertarik gitu untuk hadir terus di sekolah. Ya, mungkin itu salah satu langkah yang baik ya Bu untuk membuat Mm-mm, siswa lebih sering hadir atau lebih bersemangat ketika belajar. Nah, betul. dari langkah-langkah yang sudah tadi kita diskusikan, dari pemberian penghargaan, reward, lalu membuat catatan bulanan kehadiran siswa kepada orang tua, lalu merubah proses belajar atau pembelajar metode belajar ibu di kelas, kira-kira mana yang menjadi prioritas ibu pertama kali gitu? Yang akan diprioritaskan yang mana dulu seperti itu? Kayaknya saya mau mulai dengan sistem penghargaan dan laporan bulanan, Pak, laporan kehadiran. Jadi saya akan memperkenalkan nih metode interaktif di kelas. Itu Kira-kira kayaknya, Pak. kira-kira itu bisa ibu mulai laksanakan kapan Bu? Mungkin akan saya laksanakan minggu depan, Pak, dan juga dipantau terus selama sebulan gitu. Jadi biar Oh, kelihatan ya, Pak, baik, efektif enggak gitu. baik, lebih cepat lebih baik ya Bu. Jadi Betul. dengan prioritas ibu adalah melakukan sistem penghargaan dan laporan bulanan. Itu merupakan langkah yang baik ya Bu. Nah, Ibu akan memulai sistem penghargaan atau reward dan memberikan laporan bulanan ke orang tua. Apa apa yang bisa apa ya komitmen Ibu apa yang bisa Ibu lakukan agar ini bisa konsisten terimplementasi atau terlaksana seperti itu.
Iya, Pak. Mungkin saya mau buat jadwal kali ya, Pak, jadwal mingguan nih untuk mengevaluasi kehadiran siswa. Nah, dan catatan perkembangan mereka juga nih. Ini bisa juga pengingat bagi saya, terus juga bisa berkomunikasi dengan orang tua murid gitu kan, Pak. Jadi saya punya datanya juga nih gitu untuk disampaikan ke wali murid seperti itu. Ya itu bagus ya Bu untuk pelaksanaannya sesegera mungkin. Nah, tentunya hal ini akan lebih baik atau akan lebih maksimal bila Ibu mendapat dukungan atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti rekan sejawat atau pihak sekolah. Apakah rekan sejawat dan pihak sekolah bisa memberikan dukungan ini ke Ibu? Iya, mungkin saya bisa berdiskusi dengan wali kelas yang lain untuk maksudnya mengetahui lah strategi mereka bagaimana dan saling berbagi pengalaman juga mungkin ya, Pak. Baik, memang diskusi dengan rekan sejawat atau dengan guru yang sudah lebih berpengalaman itu salah satu langkah baik ya Bu, sehingga kita bisa mendapat masukan, mendapatkan referensi tentang proses belajar mengajar atau masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin mereka pernah mengalami lebih dulu, sehingga mereka punya cara-cara lain untuk mengatasi masalah seperti itu. Nah, bagaimana Betul. kira-kira setelah nanti Ibu laksanakan semua ini, bagaimana kira-kira rencana tindak lanjut Ibu gitu dari Mm-mm. langkah-langkah untuk mengatasi masalah kedisiplinan ini gitu Bu. Mungkin gimana, Pak? Rencana tindak lanjut ya, Pak? Iya, betul Bu. Iya, saya tadi udah mulai ngelis ya Pak, apa saja langkah prioritas yang akan saya tempuh, kemudian juga berkolaborasi, dan juga pastinya mengevaluasi ya Pak. Jadi apa yang saya lakukan akan saya dahulukan yang prioritas, kemudian juga berkolaborasi, evaluasi juga paling penting sih Pak. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan sesi konseling lagi nggak apa sih Pak, biar bisa up lagi gitu. Mm. Baik Bu, dengan senang hati karena dengan sering berdiskusi tentunya pikiran kita dan wawasan kita itu lebih terbuka ya Bu. Siapa tahu nanti saya yang menghadapi masalah seperti itu, saya sudah punya referensi langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kedisiplinan ini. Nah, baik Bu, saya berharap Ibu bisa mengimplementasikan langkah-langkah ini dengan baik dan dapat mengatasi masalah yang Ibu hadapi sekarang. Terus saya juga berharap Ibu tetap berkomitmen agar proses belajar mengajar di kelas juga menjadi lebih baik. Dan terima kasih sudah bercerita dan sharing bersama saya pada siang hari ini. Terima kasih Pak Eka. Saya akan menjalankan rencana ini sebaik mungkin. Amin. Baik, Minta terima doanya. kasih. Selamat siang Bu Vera. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada siang hari ini. Kira-kira apa yang akan kita bincangkan pada siang hari ini? Atau tujuan perbincangan kita siang hari ini kira-kira apa ada yang ingin disampaikan atau dibincangkan? Silahkan, Ibu. Iya Pak. Sejujurnya saya agak deg-degan sih ya Pak, karena ada beberapa mungkin masalah yang jadi tantangan di kelas yang membuat saya lagi cari-cari nih solusi yang efektif tuh bagaimana gitu. Baik. Mungkin salah satunya apa, Bu? Permasalahan yang paling prioritas yang sedang Ibu hadapi di kelas? Ibu. Iya. Ibu. Tara. Tadi apa murid saya datang. Iya, di sebelah kita dulu. Ya.
Iya, Pak. Di kelas salah satunya adalah ada anak saya, Pak. Itu mungkin latar belakangnya atau bagaimana. Jadi kalau di kelas itu sering melakukan bullying. Pada tujuannya sih dia kayak kurang suka ya kalau misalkan ada temennya yang mungkin lebih baik prestasinya daripada dia, mungkin lebih lebih bagus apa pekerjaan dia dan lain sebagainya. Jadi agak kurang tidak mau tersaingi gitu Pak dengan rekan-rekan di kelas gitu. Jadi mau nomor satu aja gitu. Nah, ketika ada temennya yang oh udah maksudnya ya namanya anak kan pasti punya potensi beda ya Pak. Misalkan lebih unggul, nah itu dia pasti ngebullying entah dari verbalnya Kak atau bagaimana pokoknya si anak ini melakukan hal tersebut di kelas saya Pak. Oke. Eh, Berarti permasalahan bullying ini jadi salah satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan ya Bu di kelas Ibu gitu ya. Betul, Dengan sikap dari salah satu murid Ibu yang cukup ingin dominan ya Bu. Seperti itu ya Bu maksudnya. betul, betul. Ah, baik. Nah, eh, sebelumnya apakah siswa Ibu ini memang sudah seperti itu atau memang dari kelas sebelumnya sudah melakukan hal-hal seperti itu gitu Bu? Kalau saya di forum guru-guru di kelas, di apa di kantor ya Pak, memang di kelas sebelumnya anak tersebut memang sudah seperti itu gitu. Sekarang kan yang saya ampu kelas 6 ya Pak. Iya, Mungkin dari kelas-kelas sebelumnya memang anaknya seperti itu gitu. Ya, mungkin penanganan di kelas entah kurang efektif atau bagaimana. Jadi ya sampai di titik ini pun anak tersebut masih melakukan hal tersebut dan itu saya rasa saya aja sebagai guru kurang nyaman apalagi anak-anak saya di kelas gitu kan Pak yang merasa terbuli oleh anak ini gitu. baik. Mungkin Ibu bisa menceritakan apa yang sudah dilakukan, maksudnya hal-hal apa yang sudah dia lakukan ke teman-temannya seperti itu selama dia di kelas 6 ini gitu. Apa yang telah Gimana Pak? dilakukan? Maaf. Mungkin Ibu Mm, bisa ceritakan contoh-contoh mm. eh, apa yang dia lakukan atau kegiatan bullying seperti apa yang dia lakukan ke teman-temannya gitu. Iya, misalkan waktu itu dalam pelajaran bahasa Inggris gitu kan Pak, Ya, kan disuruh menceritakan kembali kan ceritanya gitu. Nah mungkin anak ini belum siap, kemudian ada anak lain yang sudah siap, jadi dia yang tunjuk tangan duluan untuk maju ke depan gitu kan. Terus juga kan eh, ketika temannya ini sudah selesai dan memang bagus gitu kan, bisa dia dapat apa apresiasi dari teman-temannya. Nah, itu dia entah tiba-tiba nubruk gitu kan. Pokoknya bullyingnya itu beragam gitu yang diinikan anak ini gitu. Entah mungkin di gimana sih Pak kayak dilarang gini ya Pak. Sikut-sikutan badan gitu kan. Terus juga dengan pandangan dia melototin kayak gitu nggak suka kayak gitu kan anak juga Pak ini ya Pak apa agak kurang nyaman gitu sama teman sendiri lagi gitu terus eh, dia suka kadang-kadang apa karena mungkin dia pintar juga ya Pak jadi bisa eh, apa ya ngajak temennya tuh untuk nggak suka sama orang tersebut jadi kayak mengasingkan si orang yang udah menyaingi gitu itu sih Pak yang eh, mungkin sudah terjadi di kelas saya. baik. Sejauh ini apa saja yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa ini yang melakukan bullying ini agar dia bisa berubah seperti itu? Mm-mm.
Yang pertama sih saya mencari tahu dulu lewat guru sebelumnya gitu kan Pak, saya cakap dulu, terus juga saya lihat rapotnya kan barangkali ada narasi yang dapat jadi info bagi saya gitu. Kemudian juga saya komunikasi dengan guru sebelumnya, mencari tahu latar belakang siswa, ternyata juga dia satu-satunya perempuan kalau nggak salah di keluarganya gitu kan yang mungkin biasa jadi sorotan di keluarga. Ketika di kelas kan pasti sorot itu terbagi gitu dengan teman-temannya kayak gitu. Itu satu, saya mencari tahu. Yang kedua, mungkin saya juga pelan-pelan sih sudah bicara dengan anaknya gitu. Kemudian juga kadang saya menegur langsung gitu di kelas. Mungkin itu salah satunya mungkin kurang efektif kali ya Pak untuk anak tersebut gitu. Eh, Setelah Ibu melakukan hal-hal tersebut, bagaimana respon siswi tersebut terhadap apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi bagaimana responnya dia? Ya, Apakah ada perubahan atau tidak? kalau perubahan sih ya maksudnya ketika saya tegur ya pasti dia langsung kayak kurang enak gitu ya Pak. Tapi nggak lama i- terulang lagi kayak gitu gitu. Kesenggol temennya juga kurang gimana sih Pak? Kurang mungkin kalau saya lihat ya emang saya kurang efektif mungkin peneguran itu gitu. Makanya saya menjadikan hal ini sekiranya mungkin jadi bahasan gitu Pak. Baik. Apakah ada hambatan untuk melakukan tindakan-tindakan lain gitu Bu untuk mengatasi masalah ini? Gitu. Iya, hambatan mungkin saya kurang komunikasi mungkin ya ke anak. Mungkin bisa saya panggil empat mata kali ya Pak, biar maksudnya biar heart to heart gitu ngomong ke dia ada apa gitu. Terus mungkin bisa merencanakan pembelajaran yang menguatkan empati, rasa kebersamaan gitu. Kita bisa maju loh bareng-bareng, nggak hanya kamu doang gitu. Maksudnya mungkin bisa merancang kegiatan itu di kelas gitu. Baik. Lalu untuk teman-teman sekelasnya, bagaimana respon terhadap perlakuan dari siswi tersebut? Apakah pernah mengadu ke ibu atau ke guru lain? Oh iya, kalau aduan saya sering dapat Pak, makanya saya ngerasa anak-anak saya itu kurang nyaman, karena kan pasti ya walaupun kelas 6 tetap alhamdulillah mereka eh curhat gitu sedikitnya gitu kan ke ruang guru. Bu, tadi si ini eh apa melototin saya nggak enak banget padahal saya kan cuman gini 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 gitu. Bu, tadi si ini kurang suka deh Bu sama saya. Jadi bikin anak-anak di kelas itu kurang nyaman dan itu aduannya masuk ke saya Pak gitu. Responnya sih itu. Baik. Sekarang mungkin saya apresiasi dulu apa yang sudah ibu lakukan terhadap siswa ini. Eh, Kedepannya mungkin perlu ide-ide baru agar dapat memperbaiki sikap dari siswa ini. Mungkin dari ibu sendiri, apakah ada ide baru untuk menangani masalah ini? Mm-mm. Mungkin saya ide barunya apa ya? Mungkin saya ini ya Pak, menerapkan restitusi kali ya Pak. Iya, restitusi. Ya. Gitu, restitusi. Terus juga ya tadi memperbanyak kegiatan di kelas yang eh, berkolaborasi gitu, nggak hanya apa kelihatan sendiri gitu, mau maju sendiri gitu. Baik. Lebih banyak kegiatan yang bersama-sama. Ya, itu Dan salah mungkin satu. membantu dia cari teman kali ya Pak, karena Nah, kalau saya lihat kayaknya eh, maksudnya emang temennya tuh kurang
Kan kalau teman dekat kadang kita bisa saling ngingetin ya Pak, apalagi dia udah kelas 6 juga gitu. Dan saya bisa bantu carikan teman yang cocok gitu. Iya, mungkin yang Ibu sampaikan barusan itu cukup menarik ya Bu, dan mungkin bisa dilaksanakan. Salah satunya mungkin dengan melakukan kegiatan kolaborasi tadi, sehingga mereka belajar saling berempati, belajar saling bekerja sama, sehingga mungkin bisa membuat siswa ini agak turunlah tingkat emosinya atau ambisinya gitu di kelas. Betul. Mungkin ada lagi Bu yang bisa Ibu tambahkan ide lain untuk mengatasi mungkin seperti melakukan konseling dengan anak dan orang tuanya gitu. Karena tadi Ibu sampaikan di keluarga dia menjadi sorotan utama mungkin karena anak perempuan satu-satunya ya Bu ya. Betul, Seperti itu. betul, betul. Iya, mungkin kolaborasi pasti apa harus mungkin saya jadikan apa langkah yang harus saya tempuh gitu kan kolaborasi dengan wali murid. Kemudian juga saya juga harus mencari tahu juga kan Pak apa sih sebenarnya kebutuhan anak ini gitu kan Pak kok sampai hal ini ibaratnya kan bullying kayak benturan juga kan apa yang dia mau mungkin belum sesuai gitu dengan realitanya gitu mungkin saya bisa lihat kebutuhan apa yang murid ini butuhkan gitu Iya, itu sih Pak. mungkin juga bisa dilakukan sesi kelas ya Bu. Kelas seperti sesi apa ya curhat gitu kan, atau Oh kegiatan ya, khusus mungkin yang bisa Ibu lakukan di kelas sehingga bisa saling menyampaikan baik siswa tersebut atau siswa yang lain. Jadi biar ada kesadaran dari siswi yang bermasalah tadi seperti itu. oh iya iya saling Kak kirim pesan ya Pak ya. Ah iya Iya, ya bisa bisa Pak. ya, kira-kira bagaimana penerapannya? Apakah membutuhkan waktu yang cukup lama atau secara bertahap? Dan kapan Ibu akan mulai menerapkan itu gitu? Kalau ada yang bertahap, ada yang langsung sih, Pak. Mungkin kalau misalkan besok anak tersebut melakukan hal tersebut lagi, mungkin saya pelan-pelan saya akan, maksudnya bicara dua apa empat mata, saya apa terapkan restitusi sambil saya juga melakukan penyelesaian secara bertahap gitu kan, berkolaborasi dengan wali murid juga, terus juga mengetahui ke anak, ada yang membutuhkan waktu sih, Pak. Tapi untuk langkah ininya saya juga akan melakukan restitusi pada anak apabila besok, masih terjadi juga apa, bullying apa, yang dia lakukan pada teman-temannya. Baik. Mungkin kita berbicara kemungkinan buruk ya Bu ya. Kemungkinan Mhm buruk mhm. apabila siswa ini tidak mengalami perubahan gitu. Karena mungkin bisa jadi karena mendapat dukungan atau orang tuanya kan biasa nih orang tua eh, pasti ngebelain anak ya. Secara Betul. sering terjadi di sekolah tuh seperti itu. Nah, apabila terjadi hal tersebut, apakah Ibu sudah mempersiapkan rencana lain atau plan B-nya seperti itu? Iya, mungkin saya bisa kolaborasi juga dengan kepala sekolah saya ya, Pak. Agar maksudnya kan ini mungkin butuh tenaga ahli untuk menguraikan gitu apa yang menjadi eh apa ya solusi mungkin bisa carikan solusi oleh kepala sekolah saya juga gitu kan. Apa mungkin manggil ahlinya atau bagaimana? Kan kadang eh kita mungkin bisa juga belajar mengenai coaching, tapi eh, kalau misalkan dipanggil psikolog atau bagaimana kan bisa lebih Lebih apa lebih mengena mungkin bisa gitu. terselesaikan gitu Pak. Iya, Gitu. baik. Karena kan ini terkait ini juga ya Pak apa di diri seseorang gitu.
harus Baik, digali. baik Ibu. Dari hasil percakapan kita siang ini, saya bisa simpulkan bahwa nanti ada beberapa rencana yang akan Ibu laksanakan untuk menangani permasalahan ini. Yang pertama tadi melakukan kelas, Ibu. Salah satunya membuat kelas sesi curhat sesama teman, lalu membuat kegiatan yang kolaboratif agar empatinya tercipta sesama teman, lalu juga ada bahkan sudah menyiapkan rencana lain atau plan B-nya dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua dan tenaga ahli di bidang ini. Siapa tahu ada kelainan dari anak tersebut yang memang Betul, tidak teridentifikasi oleh ibu gitu. Nah, betul, betul itu Pak. Mungkin tidak se- tergali oleh saya nah gitu Pak. karena memang eh, belum apa ya, ya namanya manusia gitu kan pasti ada yang luput. Nah, untuk itu apakah ada hal lain nih yang perlu kita diskusikan atau tindak lanjut setelah diskusi kita pada siang hari ini? Kalau untuk hari ini sih saya itu sih Pak yang saya pikirkan mengenai bullying tadi. Selebihnya alhamdulillah masih bisa saya ini kan Pak. Jadi cukup yang Baik, bullying ini. mungkin nanti Ibu bisa membuat tindak lanjutnya, Ibu. Tindak lanjut dari, STM. contohnya tadi kan apabila tidak ada perubahan dari siswi tersebut, Ibu bisa melakukan plan B dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan tenaga ahli. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bu. Semoga permasalahan ini cepat kelar, tidak perlu sampai ke plan B dan bisa Amin, uh, amin. merubah siswi tersebut menjadi siswa yang lebih baik. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Amin, amin. Semoga Terima kasih banyak, Coach. semoga percakapan ini atau diskusi ini bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Ibu. Ya.